pagi Pak, perkenalkan nama saya Leni, NIM 18104167115, kelas pagi A3 jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM, hari tanggal UAS, Rabu tanggal 27 Januari 2021. Di sini saya akan menjawab soal UAS bagian A dan B. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu bagian A. Nomor 1, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawabannya, jumlah kehadiran saya dalam kuliah 13 kali. Sebenarnya total pertemuan itu 14 kali. Tetapi karena libur satu pertemuan maka totalnya hanya 13 kali. Saya hadir dalam perkuliahan mata kuliah perilaku konsumen karena sebagai syarat untuk memenuhi mendapatkan nilai dan sebagai syarat untuk wisuda. Yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas struktur yang saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas struktur tersebut. Jawabannya, untuk tugas struktur ada 1 tugas yang diberikan oleh Bapak dan tugas biasa ada 6 tugas. Tugas struktur yaitu tentang proses keputusan pembeli produk dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembeli produk. Manfaat yang saya peroleh dalam mengerjakan tugas yang barusan saya jelasin tadi, manfaatnya saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna bagi saya, terutama apabila dalam melakukan atau sebelum membeli suatu produk atau barang, saya dapat menentukan keputusan dan mengikuti solusi dari teori yang sudah saya dapatkan, sehingga saya dapat membeli barang yang tidak ada penyesalan lagi bagi saya untuk memilih barang atau produk tersebut. Nomor 3, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Chrome? Manfaatnya tentu saja memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna. Dan di perilaku konsumen lebih banyak mengajarkan ilmu tentang cara kita berbaur dengan syarat cara kita menarik simpati masyarakat jika kita menjual suatu barang atau produk, dan juga kita diajarkan cara berstrategi dalam menjalankan suatu bisnis, serta kita juga diajarkan sebelum bertindak melakukan suatu kita diberikan solusi atau strategi yang sangat bermanfaat bentuk kita melakukan atau menentukan keputusan yang tepat. Soal dan jawaban bagian B. Soal nomor 1, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang 1, genetika, sikap normal, sosial, kontrol, perilaku pribadi, dan kekuasaan. Yang nomor 2, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seseorang penjual. 1, mengetahui akan diri sendiri, pengetahuan akan barang dan jasa. Yang kedua, pengetahuan tentang langganan-langganan atau calon pembeli. Yang ketiga, kepribadian penjual. Keempat, kejujuran. Nomor 3, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembeli. Jawaban, nomor 1, pemicu, 2, pemberi pengaruh, 3, mengambil keputusan, 4, pembeli, 5, pemakaian. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawaban, perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembeli. Pada saat itu, konsumen melakukan pencairan, penelitian, dan mengevaluasikan produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembeli, yang termasuk ke dalam perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk atau jasa tersebut. Jika harga suatu produk atau jasa tersebut, maka konsumen tidak akan terlalu lama membutuhkan waktu untuk memikirkan dan melakukan aktivitas perilaku konsumen.
Namun jika harga suatu barang atau jasa tersebut bisa dibilang tinggi atau mahal, maka konsumen tersebut akan memberikan lebih terhadap barang tersebut. Pembeli tersebut akan semakin lama melakukan perilaku konsumen seperti melihat, menanyakan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan. Nomor 5, apa yang maksud dengan faktor kebutuhan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawaban, kebudayaan adalah simbol dan faktor yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Pengetahuan kebudayaan tersebut, perilaku konsumen, faktor budaya memberikan pengaruh paling luas. Dan dalam pada perilaku konsumen, pengiklanan harus mengetahui peran yang dimainkan oleh budaya dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar keinginan dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Setiap kebudayaan terdiri dari suku budaya yang lebih kecil yang memberikan indikasi sosialisasi yang lebih efektif untuk para anggota. Nomor 6, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang 1, faktor budaya, 2, faktor sosial, 3, faktor pribadi, 4, faktor fisiologis. Yang ketujuh, apa yang maksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe pelanggan piknis adalah konsumen yang memiliki bentuk tubuh antara lain bentuk badan bulat lebar. Pelanggan atau konsumen ini pada biasanya bersifat ramah, tenang, suka bicara, dan suka humor. Untuk menghadapi adalah dengan melakukan pencapaian dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humoris. Menghindari perdebatan atau tidak bersifat kontribusi, menyapa dengan kata-kata wah hari ini kedatangan raja uang, dan jangan mempersoal sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan karena tipe piknik suka sekali humor. 8. Apa yang maksud dengan tipe pelanggan atlet dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawaban, tipe pelanggan atlet adalah konsumen yang memiliki bentuk tubuh panjang, berotot, dan kekar, wajah bulat lonjong. Pelanggan tipe ini umumnya penampilan tenang, jarang humor, dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang belum diketahuinya. Dan untuk menghadapi, kita dapat menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, memberikan kesan positif seolah-olah pelanggan adalah orang cerdas. Kita harus menghindari sikap terburu-buru dalam melayani pelanggan. Apabila bertanya, hendaknya dijawab secara jelas dan sintetis, agar ia percaya dan menghindari sikap yang tidak menyenangkan walaupun itu tidak jadi pembeli barang. Nomor 9, apa yang maksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawaban, pelanggan analitis adalah tipe pembeli yang mungkin paling sulit dihadapi oleh banyak penjual. Pelanggan analitis akan mencari tahu dengan seksama mengenai barang yang akan mereka beli. Mereka akan melakukan riset secara lengkap mengenai harga, klasifikasi, bahan, komentar, dan informasi lainnya yang bisa ditemukan. Pembeli ini akan membutuhkan waktu lama sebelum memutuskan. Dalam menghadapi pelanggan seperti ini butuh kesabaran karena mereka akan banyak bertanya untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap sebagai saran pengambilan. Nomor 10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana menghadapinya. Jelaskan. Jawaban, nomor 1, sangat sulit dipengaruhi, bujuk rayu petugas. 2, sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkan. 3, capai kali menanyakan barang-barang yang sesuai ketinggalan zaman. Cara menghadapinya adalah harus banyak menyisihkan waktu untuk melayaninya.
penuh pengertian dan kesabaran sesuai dengan keciptaan gerakan pelanggan. Bila harus menasihatinya, jangan terbuat seolah-olah nasib tersebut datangnya dari orang yang lebih muda, tetapi coba usahakan ke sana bahwa nasib tersebut datang dari orang yang sebaya dengannya. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.